Selamat hari Minggu jemaat sekalian. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita laksanakan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Max Kapo, Ketua Majelis Jemaat GPB Haris. Ungkapan situasi. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPB terus hadir, menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan, mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Jemaat Tuhan, marilah kita menghadap kepadanya. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat Tuhan, marilah kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9, bait yang pertama dan bait yang kelima. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah kuagungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tanti. Haleluya, haleluya. Orang mana diberinya kasih, pun orang ganteng amanah. Yatim dan janda tegak kembali, tapi penjahat kandas. Tuhanlah Raja yang bakal bagimu siang selamanya. Haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah ini.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita terambil dalam Rut pasal 1 ayat yang ke-8b yang menyatakan, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri, sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan, yang Maha Pengasih. Ajarilah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rejeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati, akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu.
Dengarlah, ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarlah berita anugerah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis dalam Daniel pasal 9, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, yang menyatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Walaupun kami telah berontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya darah Tuhan, Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darah-Nya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah dan domba Allah. Maukah engkau jadi suci bersih, besar kuasa-Nya darah Tuhan, akar dosamu dicabut lenyap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darah-Nya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah dan domba Allah. Marilah kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut.
Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Minta apa yang kau perlukan darinya, Dia akan menjawab. Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh ku merasa Kau selalu ada denganku,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, atas kasih dan kemurahan-Mu yang boleh kami alami sampai saat ini. Bapa di dalam Yesus Kristus, sebelum Tuhan mengutus kami sepanjang pekan ke depan, kami ingin Tuhan dibekali oleh firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Namun Bapa di surga, layakkan kami oleh kekudusan firman-Mu, supaya kami boleh Bapa di surga, dengan kelayakan firman-Mu, kami dapat berhadapan dengan kekudusan firman-Mu. Dan terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak saja dapat mendengar, tapi dapat juga Tuhan memberlakukan firman Tuhan ini di dalam seluruh kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang menyatakan, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab itu mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku,
mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua untuk aku bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kain yang menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu ciri makhluk hidup, saudara-saudara yang kekasih, adalah mempertahankan hidup. Itu sebabnya, saudara-saudara yang kekasih, makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya, ketika terancam hidupnya, dan hal itu bisa disebabkan oleh berbagai macam hal, termasuk saudara-saudara yang kekasih, kalau terjadi musibah atau bencana kelaparan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu kebutuhan pokok dari manusia itu, saudara-saudara, adalah kebutuhan pangan, kebutuhan untuk makan dan minum. Kalau kebutuhan pokok ini, saudara-saudara yang kekasih, tidak terpenuhi, tentu dapat mengancam akan kehidupannya. Ia bisa akan mati tentunya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang baru kita dengar tadi, saudara-saudara yang kekasih, adalah satu bencana kelaparan yang terjadi di daerah Yehuda, termasuk saudara-saudara di kota Betlehem, tempat di mana Naomi bersama dengan sang suaminya Elimelek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat itu bencana kelaparan begitu dahsyatnya. Karena itu mengancam akan kehidupannya, saudara-saudara yang kekasih. Maka wajarlah saudara-saudara untuk mempertahankan hidup itu, mereka berupaya, saudara-saudara yang kekasih, keluar daripada penderitaan tersebut. Dan yang mereka lakukan, saudara-saudara, Naomi bersama dengan suami dan kedua anaknya, mereka kemudian, saudara-saudara yang kekasih, keluar dari daerah Yehuda menuju ke tanah Moab, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesampainya di sana tentu, saudara-saudara, agar derita bencana kelaparan ini, saudara-saudara yang kekasih, ketika mereka berada di tanah Moab, mereka terhindar dari kelaparan. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga Naomi bersama dengan sang suami Elimelek
dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion berupaya, saudara-saudara yang kekasih, di dalam rangka mempertahankan hidup tersebut. Namun saudara-saudara yang kekasih, mereka belum lama berada di tanah Moab, saudara-saudara. Lalu bencana kemudian datang menimpa Naomi, menimpa keluarga ini, saudara-saudara yang kekasih. Sang suami Elimelek, saudara-saudara, tiba-tiba saudara-saudara yang kekasih harus meninggalkan keluarga ini. Karena mereka, saudara-saudara, mengalami sang suami harus meninggal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu sebagai seorang istri, saudara-saudara yang kekasih, kepergian sang suami ini tentu juga membuat tekanan tersendiri. Karena suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai pencari nafkah, tentu ini merupakan peristiwa duka cita tentu bagi Naomi, khususnya bersama dengan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Saudara-saudara yang kekasih, derita belum berakhir, mulai dari Bethlehem Yehuda lalu sampai ke tanah Moab. Saudara-saudara yang kekasih, mereka mengalami derita lagi. Kematian kepala rumah tangga, saudara-saudara yang kekasih, tentu itu menyayat hati bagi keluarga ini, karena sang pencari nafkah sudah tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baru beberapa tahun mereka, dan saudara-saudara dalam cerita ini mereka berada di tanah Moab kurang lebih 10 tahun. Jadi baru beberapa tahun berada di tanah Moab, saudara, baru memulai akan kehidupan, mempertahankan kehidupan, saudara-saudara. Sang kepala rumah tangga tidak bersama-sama mereka lagi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya diceritakan dalam cerita ini, saudara-saudara, anak Naomi, saudara-saudara, Mahlon dan Kilion, kemudian mereka, saudara-saudara, menikah dengan perempuan Moab. Mahlon, saudara-saudara, menikah dengan Ruth, sementara Kilion menikah dengan Orpa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, derita saudara-saudara yang kekasih nampaknya senantiasa mengikuti Naomi. Derita saudara-saudara yang kekasih senantiasa, saudara-saudara yang kekasih, terus dialami oleh Naomi. Belum lama sang suami dipanggil oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara-saudara yang kekasih, derita itu muncul lagi ketika kedua anaknya Mahlon dan Kilion, saudara-saudara, harus juga mengalami kematian di dalam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belum lama mereka berumah tangga dengan perempuan Moab, saudara-saudara, dengan Ruth dan Orpa. Lalu kemudian saudara-saudara, berita duka cita kembali, saudara-saudara, dialami oleh Naomi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menghadapi derita ini, saudara-saudara yang kekasih, Naomi benar-benar seorang yang tabah, benar-benar seorang yang sabar, saudara-saudara yang kekasih, benar-benar sebagai seorang yang mempunyai iman yang kuat di dalam. Ia tetap, saudara-saudara yang kekasih, meyakini Tuhan Allah Yahweh itu, saudara-saudara yang kekasih, dalam kehidupannya. Dia tetap, saudara-saudara yang kekasih, berimankan kepada Yahweh tersebut. Walaupun derita tidak pernah seakan-akan berakhir dari dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, setelah kematian kedua anaknya, saudara-saudara, lalu Naomi, saudara-saudara,
tinggal bersama dengan anak mantu mereka, yaitu Rut dan Orpa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya saudara-saudara, terlihat bagaimana hubungan antara mantu dan mertua. Biasanya saudara-saudara yang kekasih, dalam kehidupan realitas di zaman sekarang ini, saudara-saudara, hubungan antara mertua dan mantu seringkali kurang harmonis, saudara-saudara. Tapi ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, bacaan teks kita ini sudah memperlihatkan bagaimana hubungan antara anak mantu dan mertua, saudara, begitu harmonis sekali. Padahal saudara-saudara yang kekasih, biasanya setelah kematian anak kekasih, yang terjadi seringkali saudara-saudara, anak mantu tidak lagi menghormati mertua, ataupun juga sebaliknya, saudara-saudara yang kekasih. Tidak ada hubungan yang harmonis di dalam. Tapi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, ternyata Naomi, saudara-saudara yang kekasih, dengan anak mantu mereka, Rut dan Orpa, saudara-saudara, itu mempunyai hubungan yang sangat luar biasa indahnya. Mereka hidup benar-benar harmonis, saudara-saudara yang kekasih. Naomi, saudara-saudara yang kekasih, sebagai orang yang tua, sebagai ibu, saudara-saudara yang kekasih, benar-benar mempunyai karakter yang penuh dengan cinta kasih. Selain hidup dalam kesalehan, ketaatan kepada Allah, Yahweh, saudara-saudara yang kekasih, tetapi Naomi juga, saudara-saudara yang kekasih, memperlakukan anak mantunya ini benar-benar dengan kebaikan, penuh cinta kasih, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Orpa dan Rut sebagai anak mantu, saudara-saudara yang kekasih, melihat karakter daripada mertuanya, begitu sangat tertarik sekali. Kedua anak mantu ini, saudara-saudara, tertarik dengan karakter daripada mertuanya, Naomi. Kenapa, saudara-saudara yang kekasih? Karena sang mertua ini, saudara-saudara yang kekasih, adalah orang yang kuat, orang yang tabah, orang yang sabar. Walaupun saudara-saudara derita itu silih berganti, tapi dia tetap, saudara-saudara, mempercayai kepada Tuhan Allah. Dan hal yang lain, saudara-saudara yang kekasih, Naomi memperlakukan Orpa dan Rut, saudara-saudara yang kekasih, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kebaikan, keramahan, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, ketika Naomi mendengar kabar bahwa di Bethlehem sudah terjadi perubahan, dalam arti, saudara-saudara, Naomi mendengar kabar daripada suaminya Elimelek, bahwa keluarganya yang ada di Bethlehem, yaitu Boas, saudara-saudara yang kekasih, menginformasikan kepada Naomi bahwa bencana kelaparan yang selama ini, saudara-saudara, terjadi, sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang kehidupan di Bethlehem, saudara-saudara yang kekasih, sudah normal kembali. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, kemudian Naomi mengambil keputusan untuk mau kembali lagi, saudara-saudara, ke tanah airnya, ke kampung halamannya di Bethlehem. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu, saudara-saudara, dia mengajak anak mantunya Orpa dan Rut untuk kembali ke tanah air daripada Naomi. Tapi sementara, saudara-saudara, di dalam perjalanan, lalu kemudian, saudara-saudara yang kekasih, terjadilah dialog, saudara-saudara. Terjadi dialog antara Naomi dengan Orpa dan Rut.
Dan itu terjadi saudara-saudara yang kekasih kalau kita baca dalam teks bacaan kita dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Naomi, saudara-saudara yang kekasih, sementara dalam perjalanan tersebut, dia berpikir alangkah tidak bijaksananya. Sebagai seorang mertua, saudara-saudara, kalau dia seolah-olah dia memaksa daripada anak mantu mereka ini, Orpa dan Rut. Padahal saudara-saudara yang kekasih, anaknya Malon dan Kilion sudah tidak ada lagi. Sudah tidak bersama-sama dengannya lagi. Artinya saudara-saudara yang kekasih, seharusnya diberikan kebebasan daripada Orpa dan Rut untuk mengambil keputusan. Jadi tidak dengan sepihak karena dia adalah seorang ibu daripada anaknya Malon dan Kilion. Padahal anaknya sudah meninggal. Alangkah tidak bijaksananya bagi Naomi, saudara-saudara yang kekasih, kalau dia memaksakan kehendaknya supaya Orpa dan Rut mengikut Naomi untuk kembali ke tanah air mereka di Bethlehem. Selain itu, saudara-saudara yang kekasih, Naomi tidak mau berspekulasi. Artinya, saudara-saudara yang kekasih, tidak ada jaminan bahwa kembali saudara-saudara ke Bethlehem, walaupun dia mendengar kabar bahwa di Bethlehem itu sudah tidak lagi terjadi bencana kelaparan, tapi dia tidak bisa memberikan garansi, memberikan jaminan bahwa kehidupannya akan lebih baik nanti di Bethlehem. Sekalipun ada keluarga daripada sang suaminya Boas adalah seorang petani yang kaya raya di sana, tapi tidak bisa merupakan satu jaminan kehidupan di Bethlehem, kehidupan Rut dan Orpa anak mantunya akan jauh lebih baik nanti kalau mereka mengikut ke Bethlehem. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan bijaksana sebenarnya saudara-saudara, Naomi menawarkan supaya kedua anak mantunya ini sudah tidak ikut dengan mereka lagi. Kembali ke tanah air mereka di Moab, kembali kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya, kepada ibundanya, kepada orang tuanya. Kembali kepada bangsanya sendiri, saudara-saudara yang kekasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketertarikan karakter daripada Naomi, saudara-saudara, yang penuh dengan cinta kasih, seorang yang saleh, mempunyai spiritualitas yang kuat, menjadi dorongan saudara-saudara, menjadi semangat, menjadi harapan daripada kedua anak mantunya Orpa dan Rut untuk tetap mau mengikut kemana saja Naomi pergi, saudara-saudara yang kekasih, mereka akan ikut kemana saja Naomi pergi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kedua anak mantu ini, saudara-saudara yang kekasih, salah satunya adalah Orpa. Ketika Naomi menawarkan supaya mereka kembali, saudara-saudara yang kekasih, tentu saudara-saudara, Orpa berpikir ulang di dalamnya. Apa yang dinasihatkan oleh Naomi ada benarnya menurut Orpa. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, dalam perjalanan itu kemudian akibat percakapan, nasihat daripada Naomi, lalu Orpa, saudara-saudara, mengambil keputusan untuk kembali ke tanah Moab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini bukan berarti saudara-saudara yang kekasih bahwa Orpa adalah orang yang keras kepala, tidak. Justru dia menghargai juga saudara-saudara nasihat yang disampaikan oleh Naomi sebagai mantunya, sebagai mertuanya, saudara-saudara yang kekasih. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Tapi bagaimana dengan Rut, saudara-saudara yang kekasih? Yang mau disoroti sebenarnya, saudara-saudara yang kekasih, dalam teks bacaan ini adalah soal Naomi dan soal Rut, saudara-saudara.
Ini yang menjadi fokus perhatian kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keputusan Rut, saudara-saudara, memang berbeda dengan Orpa. Rut, saudara-saudara yang kekasih, dia mempunyai satu pemahaman keyakinan sendiri. Dia melihat, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh mertuanya ini, ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, itu memberikan dia harapan. Cinta kasih yang sudah ditaburkan, yang sudah dialami oleh Rut, saudara-saudara yang kekasih, memberi dia semangat hidup, memberi dia keyakinan, rasa optimisme bahwa di tanah Yehuda, saudara, tepatnya di Bethlehem, akan memberikan kehidupan, akan memberikan berkat bagi hidupnya, saudara. Hal yang lain, saudara-saudara yang kekasih, yang dilihat oleh Rut, saudara-saudara yang kekasih, spiritualitas daripada Naomi yang begitu teguh dan tetap yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Allah Yahweh tersebut, saudara-saudara yang kekasih, adalah sangat luar biasa dan pasti saudara-saudara mempunyai rancangan yang indah bagi kehidupan Naomi di dalam. Keteguhan beriman inilah, saudara-saudara yang kekasih, yang juga memicu daripada Rut, saudara-saudara, untuk semakin teguh, saudara-saudara. Dan karena itu, saudara-saudara yang kekasih, di ayat yang ke-14 bagian yang terakhir dikatakan di situ, saudara-saudara, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Saudara-saudara, Rut tidak goyah. Rut, saudara-saudara yang kekasih, tidak ikut sebagaimana Orpa, saudara, yang kembali ke tanah airnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya di ayat yang ke-16, saudara-saudara, di bagian yang terakhir, ini merupakan keputusan yang sangat radikal daripada Rut. Di ayat 16 bagian B itu, saudara-saudara yang kekasih, ini adalah kredo atau pengakuan daripada Rut. Setelah dia melihat karakter daripada Naomi mertuanya, setelah dia melihat, saudara-saudara yang kekasih, spiritualitas iman daripada Naomi, saudara-saudara yang kekasih, sehingga dia memutuskan, saudara-saudara, berani mengambil keputusan untuk menyerahkan dirinya, saudara-saudara yang kekasih, mengikut mertuanya, saudara-saudara, walaupun sang mertua tidak memberikan jaminan kepadanya. Walaupun mertuanya, saudara-saudara, seorang yang janda, yang miskin, saudara-saudara yang kekasih. Walaupun sebenarnya, saudara-saudara yang kekasih, keputusan daripada Rut ini sangat kontroversial, sangat radikal. Kenapa, saudara-saudara? Karena ketika dianya mengambil keputusan untuk mengikut mertuanya ke Bethlehem, itu berarti putus hubungan dengan ibundanya, orang tuanya, dengan saudara-saudaranya di tanah Moab. Bahkan harta warisannya, saudara, dia tidak akan mendapat bagian lagi. Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, ketika dia memutuskan untuk dia mengikut Naomi ke Bethlehem, saudara-saudara yang kekasih, Bethlehem, saudara-saudara yang kekasih, atau Yehuda adalah baginya, saudara-saudara yang kekasih, adalah sesuatu yang asing. Saudara-saudara, asing, saudara-saudara yang kekasih, bukan saja budayanya, bukan saja adat istiadatnya, saudara, tapi bahasanya dan lain sebagainya, saudara-saudara yang kekasih, tentu ini sesuatu yang asing. Dan ini tidak mudah, saudara-saudara yang kekasih. Tapi Rut tetap berkeinginan. Bahkan dikatakan, saudara-saudara, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Lalu dikatakan, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku, saudara-saudara yang kekasih. Ini satu pengakuan, satu kredo, saudara-saudara yang kekasih, yang sungguh sangat luar biasa sekali. Saudara-saudara yang kekasih, masih dalam suasana Pelkes, saudara-saudara, bulan pelayanan kesaksian yang dicanangkan oleh GPIB sebagai
bulan pelayanan kesaksian di setiap bulan Juni. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Naomi, saudara-saudara yang kekasih, di dalam kehidupannya berumah tangga, saudara-saudara, bersama dengan Rut dan Orpa, memberikan kesaksian. Kesaksian daripada perilaku hidup daripada Naomi. Lalu kemudian kesaksian daripada iman, spiritualitas daripada Naomi. Ternyata saudara-saudara yang kekasih, dapat membuat Naomi untuk mengambil keputusan untuk bukan saja beralih keluarga negara, tapi beralih keyakinan di dalamnya. Banyak kali saudara-saudara yang kekasih, kesaksian-kesaksian kita, saudara-saudara, kesaksian-kesaksian kita tidak membuat arti apa-apa bagi orang lain, saudara-saudara. Di bulan Pelkes ini, saudara-saudara yang kekasih, kita diingatkan. Ternyata kesaksian yang sungguh sangat mujarab, yang membuat ketertarikan saudara-saudara, khususnya Ruth ini, adalah lewat perilakunya, saudara-saudara. Perilakunya, saudara-saudara yang kekasih, yang penuh cinta kasih, yang benar-benar kuat, tahan dan sabar, saudara-saudara yang kekasih, itu memikat hati Ruth di dalamnya. Dan keteguhan dalam menghadapi penderitaan itu, saudara-saudara yang kekasih, itulah yang membangkitkan semangat daripada Ruth, saudara-saudara, untuk tetap teguh. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Bangsamulah bangsaku, Allahmu dan Allahku juga, saudara-saudara. Satu pengakuan yang sangat luar biasa, saudara-saudara yang kekasih. Lewat karakter daripada Naomi, lalu kemudian Ruth, saudara-saudara, beralih keyakinan di dalamnya. Saudara-saudara, banyak kali saudara, usaha-usaha kita, saudara-saudara, dalam pekabaran Injil, dalam pelayanan kesaksian, saudara-saudara yang kekasih, menghabiskan dana yang banyak, menghabiskan waktu, tenaga yang banyak, saudara-saudara yang kekasih, toh hasilnya nihil di dalamnya. Kita diingatkan, saudara, lewat kesaksian, karakter hidup, saudara, spiritualitas kita yang benar-benar kuat dan tangguh, ternyata bisa mencengangkan saudara-saudara hati daripada Ruth, sehingga dia beralih keyakinan di dalamnya. Saudara-saudara, kita perlu mengevaluasi pelayanan kesaksian kita, bahwa sesungguhnya saudara-saudara, kesaksian yang lebih sebenarnya dapat diterima, saudara-saudara yang kekasih, adalah perilaku hidup orang percaya di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saudara-saudara yang kekasih, biarlah melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa hidup kita sesungguhnya, saudara-saudara yang kekasih, merupakan kesaksian bagi Tuhan. Kesaksian itu, saudara-saudara, memang dimulai, saudara-saudara, di tengah-tengah rumah tangga. Itu bagaimana hubungan saudara-saudara tadi dalam satu rumah tangga antara mertua dan mantu, itu begitu harmonis, saudara-saudara yang kekasih. Penuh dengan damai sejahtera, saudara-saudara. Walaupun saudara-saudara yang kekasih, sebenarnya hati Naomi masih dalam suasana duka, saudara. Masih dalam suasana, saudara-saudara yang kekasih, kemalangan karena ditinggalkan oleh sang suami dan anak-anaknya. Tapi tidak membuat dia, saudara-saudara yang kekasih, suasana hati itu membuat dia tidak mampu untuk menampilkan, saudara-saudara, perilaku yang baik. Tetap dia mampu, saudara-saudara yang kekasih, kesedihan hatinya itu, saudara-saudara, dia simpan. Dan kemudian, saudara-saudara yang kekasih, tetap dia menampilkan sebagai karakter orang yang penuh dengan cinta kasih, yang benar-benar, saudara, kuat di dalam iman, penuh dengan ketabahan di dalam. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, saudara-saudara yang kekasih, mari, saudara, di tengah-tengah keadaan kita yang mungkin, saudara-saudara yang kekasih, tertekan, baik karena COVID-19 ini atau masalah-masalah kehidupan, tetaplah, saudara-saudara yang kekasih, menyatakan perilaku yang penuh dengan cinta kasih. Tetaplah, saudara-saudara, spiritualitas kita, saudara-saudara yang kekasih, tetap mempunyai keyakinan yang optimis bahwa Tuhan pasti, saudara-saudara yang kekasih, merancang kebaikan dalam hidup dan kehidupan beriman kita. Tuhan kiranya
memberkati kita. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Jemaat Tuhan, mari bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Gereja Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kami Bapa di surga sebagai anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami dapat menjadi pemberlaku firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan beriman kami. Bapa, dalam Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan kami sehati, kami mau berdoa Bapa di surga untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa Bapa dalam surga untuk lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI dan Polri. Tuhan berkatilah Bapa di surga lembaga-lembaga ini, bahkan para pejabat-pejabat yang duduk di dalamnya, agar mereka benar-benar Tuhan Bapa di surga takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka mempersembahkan yang terbaik daripada tugas dan tanggung jawab mereka. Semata-mata mereka pertanggungjawabkan kepada Tuhan lewat lembaga di mana mereka mengabdi di dalamnya. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati upaya-upaya daripada pemerintah, bangsa dan negara kami ini Tuhan, dalam rangka memerangi COVID-19. Bapa di surga, Tuhan kiranya memberkati, agar kiranya bersama-sama dengan masyarakat kami bergandengan tangan bersama-sama, agar kami menjaga protokol kesehatan, supaya dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Secara khusus Tuhan memberkati Bapa di surga untuk tim medis yang menjadi garda terdepan
dalam penanggulangan COVID-19 ini. Tuhan berikan mereka kekuatan, kemampuan Bapa di surga. Jaga mereka agar mereka tidak terpapar daripada COVID-19 ini. Kami menyerahkan Tuhan segala upaya mereka Tuhan, agar kiranya menghasilkan hal yang betul-betul Bapa di surga, mempersembahkan yang terbaik. Mereka bekerja dengan penuh kegigihan dan tanggung jawab di dalamnya. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa dalam Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu, para pemimpin gereja, khususnya persekutuan gereja-gereja Indonesia. Tuhan berkati wadah ini, agar kiranya wadah ini Bapa di surga benar-benar Tuhan Engkau pakai Bapa di surga sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk kehadiran gereja-gereja Indonesia dalam kaitan Tuhan Bapa di surga menjadi garam dan terang, khususnya di negeri ini, bahkan dalam hubungan dengan pemerintah pusat. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa Bapa di surga untuk Majelis Sinode GPIB juga Tuhan berkati, agar kiranya Tuhan berkati para fungsionaris dalamnya dapat melaksanakan tugas walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mereka tetap Tuhan bekerja dengan penuh sungguh-sungguh dan tanggung jawab di dalamnya. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan Bapa di surga persidangan Sinode bulan Oktober yang saat ini Bapa dalam Yesus Kristus dimintakan Bapa di surga tanggapan daripada seluruh majelis jemaat. Apakah ditunda atau dilaksanakan secara virtual. Tuhan tolong, biarlah Tuhan campur tangan agar keputusan yang terbaik Tuhan berikan bagi GPIB tercinta. Kami berdoa Bapa di surga untuk gereja GPIB Penabur. Tuhan berkati Bapak Pendeta Erik sebagai KMJ, demikian PHM, anggota majelis jemaat, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, BPPJ, panitia renovasi, karyawan kantor. Tuhan tolong kiranya Bapa berkati agar mereka benar-benar Bapa di surga seia sekata, benar-benar Tuhan mengabdi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, mempertanggungjawabkan kepada Tuhan melalui lembaga ini Bapa di surga. Dan biarlah pelayanan-pelayanan itu sungguh kiranya memberikan penguatan, dan khususnya di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan, agar pelayanan gereja-Mu Tuhan memberikan penguatan untuk jemaat Bapa di surga menghadapi COVID-19. Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Bapa di surga akibat COVID-19 ini Tuhan, dampak secara ekonomi. Tuhan tolong Bapa, biarlah Tuhan curahkan berkat-Mu Tuhan, Engkau alirkan curahan berkat-Mu bagi jemaat di GPIB Penabur ini Bapa di surga. Kami serahkan Tuhan, yakinkan mereka ketika mereka benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan. Mereka juga berupaya Bapa di surga. Walaupun mereka berada di rumah stay at home, tapi biarlah Tuhan Engkau alirkan berkat dengan cara-Mu sendiri. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk warga jemaat yang berulang tahun tanggal 21 Juni. Tuhan memberkati Bapak Albert Nanulaita, Nyonya Marta Carolina Salamoni Piccoli, Domingus Edward Laisatami, Unifer Reti Weil, Bapak Yeriko Immanuel Tamaela, Piko Prabowo, Hendriko Arthur Rudolf Surepati, Bapak Raymond Elmondo Sitindaun. Kami menyerahkan mereka Tuhan, sukacita yang mereka alami Tuhan sempurnakan, dan Tuhan memberkati rancangan-rancangan hidup mereka Bapa. Demikian warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu yang berjalan, warga jemaat yang berulang tahun perkawinan sepanjang minggu yang berjalan. Tuhan kiranya berjalan bersama mereka, dan Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka, dan Tuhan jaga dan lindungi mereka dari mara bahaya. Kami menyerahkan Tuhan Bapa di surga bahtera rumah tangga ke dalam tangan Tuhan mereka-mereka yang berbahagia karena ulang tahun perkawinan. Demikian juga yang ulang tahun kelahiran mereka. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk janda, dunda, yatim piatu. Tuhan berkati Bapa di surga dalam perjuangan-perjuangan hidup mereka. Mari Bapa, Engkau berjalan bersama dengan mereka. Engkau Allah yang Immanuel, menyertai mereka dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa surgawi, kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang sakit di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, dan dalam masa pemulihan kami berdoa Saudari Wahyu Ningsi, Nyonya Maria M. Tetelepta, Penatua Frans PA Nanulaita, Nyonya Nancy Tanati, Margareta Weno, Nyonya Suryani Tamaela, Nyonya Adeline Napitopulu,
Penatua Nyonya Setiani, Nyonya Hansina Manuhutu, Nyonya Wisya Poceratu, Nyonya Sukarti Runtuweni, Nyonya Stevi Saleh, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan Bapa di surga. Demikian juga Tuhan Bapak Jerry Tualena, Bapak Eric Van Eyens, Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit mereka, dengan upaya-upaya untuk pemulihan yang di rumah maupun di rumah sakit. Mari Bapa di surga, Engkau hadir dan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Angkatlah sakit penyakit mereka, dan biarlah Tuhan di tengah-tengah sakit yang mereka derita, nama Tuhan tetap dipermuliakan di dalamnya. Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, akhirnya kami menyerahkan juga untuk anak-anak kami yang studi, baik yang masih dalam sekolah maupun yang kuliah. Tuhan kiranya menolong anak-anak kami Bapa di surga. Biarlah hikmat, kepintaran Bapa di surga, akal budi mereka Tuhan berdayakan supaya mereka benar-benar Tuhan dapat menguasai ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan, dan mereka gunakan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan yang diabdikan di tengah-tengah masyarakat. Kami serahkan Tuhan, biarlah anak-anak kami semangat, anak-anak kami penuh dengan perjuangan, dan mereka boleh berhasil dalam sekolah mereka maupun dalam kuliah mereka. Terima kasih Bapa di surga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Dalam segenap jalan, dalam setiap langkahku,
Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Oh, Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, seperti firman dalam 1 Tawarikh 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa persembahan dapat diberikan dengan cara melalui rekening Majelis Jemaat GPB Penabur yang tertera pada benih, atau dapat diserahkan di kotak yang telah disediakan di depan pintu gereja pada hari Kamis sampai dengan Sabtu mulai pukul 8 sampai dengan 12 WIB, dan khusus hari Minggu mulai pukul 8 sampai pukul 14 WIB, atau dapat diserahkan kepada majelis terdekat untuk dibantu dan menyerahkan persembahan dan persepuluhan tersebut. Jemaat Tuhan, marilah kita menyanyi dari Gita Bakti 87 bait 1 dan 3, Aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan,
Terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini, sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan darimu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, bulatkan hati dan tekad. Sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Segala tindakanmu, jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan, dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan minari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, pelayan firman bersama dengan majelis bertugas dan seluruh perangkat ibadah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.